Kita nyanyikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Yang terakhir, dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Saya mau katakan kepadamu kawan, Yesus tidak pernah berubah. Sebelum dia lahir, yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Ingat nanti di Yesaya 53. Kalau saudara rindu, jangan hanya main kartu saja, main catur, ya. Baca nanti di Yesaya 53. Baca juga nanti di ayat-ayat yang lain, ya, di kitab-kitab yang lain, ya, bahwa sebelum dia lahir, dia sudah dinubuatkan oleh nabi. Bahkan kematiannya pun sebelum dia lahir sudah tertulis di kitab para nabi. Ya, bahkan sebelum dia naik ke surga sudah ditulis di kitab para nabi. Jadi jangan pernah ragu ketuhanan yang dimiliki olehnya. Jangan pernah ragu bahwa dia merasakan sakit, bahwa dia betul-betul merasakan menderita di kayu salib. Sebelumnya dia menderita di Via Dolorosa, yaitu jalan sengsara, di mana dia memikul salib yang begitu besar, dicambuk, diludahi, ditendang, dilempari, dicibir dan sebagainya. Dia betul-betul sebagai manusia yang merasakan sakitnya yang luar biasa. Bahkan dia dicambuk dengan apa itu? Besi yang bola besi itu bercabang-cabang. Diberikan mahkota duri di kepalanya sampai kepalanya tertusuk duri-duri itu dan disirami oleh anggur asam. Jadi saya mau katakan kepadamu kawan, saat ini, jika saudara percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, dan dia akan datang nanti, bukan lagi mengajarkan kasih kepadamu, tetapi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sebelum dia datang kawan, sekali lagi ikuti perkataan saya. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus, untuk datang kedua kali, sebagai orang yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia adalah Tuhanku, dan dia juga Juru Selamatku. Bersama-sama aku, jika aku nanti mati di dalam namanya, aku menjadi sama seperti dia, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tepuk tangan buat Tuhanku, Tuhanmu. Bayangkan saudaraku,
Itu bukan perkataanku, tetapi perkataannya. Jika saudara mati di dalam dia, saudara sendiri akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bahkan malaikat-malaikat pun saudara dan saya yang menghakimi itu. Mungkin gereja belum sempat mengajarkan itu kepada. Jadi kalau begitu, katakan seperti yang kukatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sangat berharga di matamu. Bahwa aku bisa seperti engkau. Jika engkau nanti datang kedua kalinya, aku bersama-sama engkau menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bahkan malaikat-malaikat pun Tuhan sudah katakan akan dihakimi orang-orang yang mati di dalam namaku. Tepuk tangan yang meriah buat dia. Luar biasa kawan. Saya buka rahasia kitab suci yang tertulis di situ. Ya, untuk pertama sekali yang belum mengenal aku. Siapa yang sudah mengenal saya di sini? Oh, masih sini ya. Ada 1 bulan saya ya. Oh, balik lagi. Dalam kasus yang sama. Apa itu kasusnya? Narko. Jangan sampai 3 kali. Tahun lalu sudah jumpa. Saudara siapa namanya? Siahan. Ingat saya katakan kepadamu kawan, yang sudah jumpa saya tahun yang lalu, berulang kali masuk penjara di sini. Belum tertutup bagimu pintu surga. Belum tertutup bagimu pengampunan dosa. Siapa lagi yang sudah kenal saya di sini? Beliau ini tahun depan yang lalu sudah kenal saya. Rupanya kembali lagi masalah narkoba. Siapa lagi di sini? Bulan lalu sudah kenal ya. Kalau begitu tolong sebut namanya siapa? Reston Tampubolon. Restam Tampubolon. Gereja mana? Ya. Dakwannya sangkaan? Togel Jurtul. Ya, Jurtul. Siapa namanya? Silalahi. Sangkaan? Pencurian apa yang dicuri? Ya? Gerejanya? HKI mana? Ya? HKI Tarutung Kota. Saya orang HKI. Saya gereja saya HKI. Saya ke Sarulla pun, ke Sibolga pun saya sudah melayani jemaat HKI. Dan di Toba dan sekitarnya, bahkan di Medan. Ini gereja mana? Gestia, Pak. Kristia? Gestia. Ya, sangkaan? Hah? Narkoba, Pak. Narkoba. Berapa kilo dijual? Ekstasi, Pak. Oke. Gereja? Gestia. GSJA. Luar biasa kalau pengajaran di situ. Gereja GSJA yang termasuk karismatik. Ya. Di sini siapa namanya? Marung, Pak. Marga? Penjahitan. Panjaitan. Sangkaan? 338, Pak. Langsung aja katakan apa 338 itu? Pembunuhan. Berapa tahun yang dibunuh? 2 tahun, Pak. Hah? 2 tahun sekitar umur 30. Oke. Gerejanya? Di KPI. GKPI. Tadi gerejanya tadi? HKBP. Sangkaan pembunuhan juga. HKBP, Pak. HKBP sangkaan? Narkoba, Pak. Narkoba pengedar. Gimana, Pak? Pemakai aja. Gereja? HKBP, Pak. Oh, HKBP sini. HKBP Balige, Pak. Balige di mananya? Bulun, Pak. Bolon. Saya orang Balige, tempat kelahiran. Purba sangkaan? 351, Pak. Penganiayaan, Pak. Penganiayaan sampai menderita dia. Tidak, Pak. Gereja? HKI Swalukpu, Pak. HKI mana? Swalukpu, Pak. Di mana itu? Di Tarutung, Pak. HKI sekali lagi? Swalukpu. Swalumbu. Swalukpu. Siwaluopu, Pak. Oh, dekat SMA itu ya? Dekat SMA Sipoholon? Enggak, Pak. Oh, ya akan saya ke sana. Ini siapa? Erikson Sinaga, Pak. Erikson Sinaga sangkaan? 70, 351. Iya.
Iya. Gereja GPI. GPI. Sion, Sinaga. Sinaga. Sangkaan 351. 351. Gereja KBP. HKBP sini Lintok. Lintung Nihuta. Iya. Jadi begitulah perkenalan. Saya sengaja tanya itu sangkaanmu kawan, gerejamu di mana, bukan apa-apa. Karena seorang dokter pun harus tanya dulu penyakitnya. Atau diperiksa dulu penyakitnya baru kasih obat. Jadi saya sebagai hamba Tuhan juga tanya dulu apa persoalanmu. Sekalipun Tuhan itu tahu, saudara harus jujur sama Tuhan di hadapan hambanya. Jadi di sini sudah saya tanya tadi. Belum, Pak. Siapa tadi namanya? Gampi Siburian, Pak. Siburian sangkaan. Narkoba, Pak. Pengedar. Pemakai saja gereja Katolik, Pak. Katolik. Yang ini Dari Bapak, Pak. Pakpahan sangkaan. 303, Pak. Oke. Gerejanya KBP. AKBP sini. Iya. Anda Senegal. Ya, Judi. judi. Apa ini online? Ya, benar. Iya, saya mau katakan ya kepadamu kawan. Saya bongkar rahasia polisi. Tidak salah. Semua judi online tahu HP-nya. Tahu mereka itu. Polisi tidak mengatakan itu. Tidak salah. Jadi jangan coba-coba judi online. Ya, Polda tahu siapa yang menjudi online. Jadi janganlah main judi online. Karena sudah canggih cyber sekarang ini. Dia tahu HP siapa dan di mana lokasinya. Jadi tanpa saya bilang pun saudara sebetulnya harus tahu itu. Kecanggihan HP-mu itu. Ya, rumahmu sekarang saya buka, tahu saya di mana letaknya. Iya kan? Ya Polda lagi, apalagi orang Polda canggih itu. Di mana pemain ini dia tahu. Ini satu lagi siapa kawan? Di Bintang juga. Iya, sangkaan. Narkoba. Rumah gereja KBP. AKBP. Jadi sekali lagi saya tambah sedikit lagi, saya ulangi. Ya, jangan coba-coba lagi main judi online. Karena HP-mu tahu di mana letaknya. Walaupun nggak tahu siapa yang pakai. Jadi gampang menangkapmu kawan. Bolak-balik saya bilang ini. Gampang. Orang rumahmu sekarang saya buka, kasih alamat saya tahu. Lewat HP kok. Bisa dilacak. Jadi janganlah ya. Kalaupun ada negara yang menghalalkan main judi, negara kita belum kawan. Ya. Karena Bible juga mengatakan hormatilah rajamu, presidenmu dan undang-undangnya. Jadi kalau sudah dilarang KUHP ya sudah jangan. Kalau mau main judi ya sudah ke Malaysia, di Malaysia dilegalkan ada judi. Di Amerika apalagi. Ya udah ke Amerika sana. Ya. Dulu sempat Samosir dijadikan pusat perjudian internasional. Sempat itu. Tetapi ditolak. Ditolak. Jadi, walaupun melebar khotbah saya ini, saya menganjurkan kepadamu kawan. Jangan coba-coba narkoba main judi. 3 sangkaan yang terjadi di tahanan Polda, Polres, Polsek di seluruh Indonesia, yaitu judi, narkoba, dan pemerkosaan atau cabul. Itu saja yang saya jumpai terus. Itu saja yang saya jumpai terus. Selain daripada itu, tidak ada 3-3-nya itu. Ya, saya di Polda juga masuk. Di mana-mana pun saya masuk di Polres Sumatera Utara ini. Jadi sekarang kita masuk. Kalau saya tanya, saudara sudah pernah dibaptis di gereja? Sudah semua? Baptis memberi nama itu kan waktu anak-anak. Saya harus katakan kepadamu, kalau saudara dibaptis waktu anak kecil dikasih nama, itu baptisan memberikan nama kepadamu dan menyerahkan dirimu kepada Tuhan oleh orang tuamu. Tetapi ada satu baptisan yang mungkin gerejamu tidak mau buka-bukaan. Apa itu? Baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan ini dilakukan siapa dalam Bible? Siapa yang tahu? Yohanes, siapa namamu kawan? Nah, dia tahu. Dia tahu, luar biasa pengetahuan Bibelnya. Ya. Dia tahu baptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan dia sendiri yang membaptis Yesus.
Ya, dia sendiri yang membaptis. Nah, saya tidak melebar ke sana. Saya mau katakan, jika saudara belum pernah dibaptis menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sekalipun saudara sudah pernah dibaptis waktu kecil, itu hanya menyerahkan dirimu oleh orang tuamu untuk menjadi orang Kristen dan sekaligus diberi nama. Tetapi di dalam dunia penginjilan dengan tegas mengatakan, jika saudara belum pernah dibaptis menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara belum seorang Kristen yang sesungguhnya, atau belum beragama Kristen yang sesungguhnya. Kalau menjadi orang Kristen yang sesungguhnya harus menteladani Yesus. Ada banyak orang beragama Kristen tapi belum orang Kristen. Menjadi orang Kristen pertama harus pernah dibaptis, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi pengajaran gereja, saya katakan itu masih kurang. Dia harus melakukan itu. Siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saya sudah menyampaikan bahwa manusia sudah dikandung oleh dosa sebelum dia lahir. Oleh karena Adam dan Hawa melakukan dosa, maka semua orang telah mati dalam dosa, dan kemuliaannya hilang di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena dosa itu upahnya maut, maka Tuhan pencipta langit dan bumi mau menyelamatkan manusia. Dia menyesal untuk menghukum saudara dan saya, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa atau melainkan hidup yang kekal. Itulah saudara sudah sering mendengarkan itu. Namun sekarang ini di penjara. Jika saudara mau angkat tanganmu, saya mau dibaptis untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Angkat tanganmu kawan, akan saya lakukan. Di sini berapa orang? 3 orang, Pak. 3 orang. Di sini berapa orang? 3 orang. 3 orang. Semua mau menerima dia sebagai pribadi. Ya, bukan karena orang tuamu saudara Kristen. Di sini berapa orang? 3 orang, Pak. 3 orang. Di sini mau? Di sini ada yang mau? Saya baptis menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Silakan berdiri biar cepat. Silakan berdiri. Silakan berdiri sini. Ini baptisan pertobatan dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tidak menyimpang dari ajaran Bible, sekalipun gerejamu tidak melakukan itu. Karena gereja punya kelemahan dan kekurangan. Ya, jangan ingat-ingat gerejamu. Saya seorang Katolik, Katolik tidak begini. Saya gereja ini, saya tidak melakukan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Di situ yang dibaptis biar saudara tahu. Banyak imam-imam kepala. Imam-imam dibaptis sama dia sehingga dia mengatakan apa? Hai kalian semua keturunan ular beluda. Ingat kan? Itu semua yang mendengar dia khotbah itu ribuan orang. Bayangkan itu. Disitulah orang dibaptis. Mereka itu sudah pernah dibaptis. Tetapi untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi belum dilakukan waktu itu. Makanya orang bertobat. Jadi saya tidak katakan kawan engkau adalah keturunan ular beludak. Ya, seolah-olah saudara sudah menerima dia. Ya, bahkan Bible mengatakan jika kekristenanmu tidak lebih dari orang Farisi, saudara tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Bayangkan itu kawan. Orang Farisi itu mahir Bible. Mahir. Khotbah di mana-mana. Karena imam-imam, ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Tetapi di mata Tuhan kosong. Karena apa? Karena mereka belum lahir baru. Karena mereka belum dilahirkan oleh Roh Kudus. Hanya dilahirkan oleh air. Yaitu baptisan yang saya katakan tadi itu. Baptisan diserahkan orang tuanya kepada gereja, dikasih nama. Tetapi sesungguhnya mereka belum seorang Kristen secara agama. Kalau secara agama sebetulnya saudara harus secara pribadi. Maka secara pribadi harus seorang dewasa lah yang bisa boleh mengikrarkan iman rasuli.
anak-anak belum bisa memberikan ikrar iman rasuli. Nanti kita mengatakan itu sebelum saudara dibaptis. Oke, silakan berdiri, kita masuk baptisan itu. Dekat kepada saya sini, sehingga tangan saya bisa menjamah kepalamu kawan. Dekat ke sini, dekat ke tembok sini kawan. Siapa yang mau, yang tidak mau mundur silakan, tidak apa-apa. Sudah dekat sini. Silakan, biar tangan saya sampai menjangkaumu. Boleh dekat sini yang mau. Saya tidak memaksamu. Oke, 1 orang. Di sini 3 orang. Di sini 3 orang. Oke, sebelum saudara saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jika saudara tidak sanggup mengampuni orang yang bersalah kepadamu kawan, saya tidak sanggup membaptismu. Dan yang kedua, saudara harus mengikrarkan iman rasuli. Seperti apa yang dikatakan oleh gereja-gereja. Itu saudara pasti tahu jika saudara pernah masuk gereja. Ya. Jadi sekali lagi, saudara minta kepada Tuhan engkau disanggupkan mengampuni orang yang bersalah kepadamu, dan engkau nanti minta pengampunan dari Tuhan, dan setelah itu masuk di dalam pengakuan iman rasuli, baru saya layak membaptismu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bisa? Mari kita di sini berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan 3 syarat itu. Bapa, sanggupkanlah aku mengampuni orang yang bersalah saat ini, agar Bapa bisa mengampuni aku. Aku tahu Tuhan, aku begitu sakit hati dilakukan orang. Aku sulit untuk mengampuninya selama ini. Namun karena firman Tuhan mengajarkanku pada saat ini, aku mengerti bahwa dosa apapun tidak akan pernah terampuni oleh Tuhan kalau aku tidak mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Sekarang ini, agar dosaku terampuni olehmu, mampukanlah aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kasihanilah aku Tuhan, mampukanlah aku mengingat akan dosa-dosa yang kusimpan selama ini, agar aku bisa menyebut namanya di dalam hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kuberikan kesempatan kepadamu kawan. Ingatlah orang-orang yang selama ini tidak engkau ampuni dosanya. Sekarang ini juga ingat dia dan katakan dalam hatimu, Tuhan, aku mengampuni dia saat ini juga. Agar aku Tuhan jangan sesat, agar aku Tuhan terampuni dosaku olehmu. Mampukan aku saat ini. Saya berikan kesempatan kepadamu kawan. Setelah saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu, berdoa dalam hatimu, agar Tuhan menyanggupkan engkau mengingat akan dosa dan pelanggaranmu kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan, ingatlah orang-orang yang engkau sakiti sekarang ini. Katakanlah kepadanya, ampunilah kesalahanku selama ini. Ampunilah aku sudah membunuhmu. Katakan kepada rohnya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, orang-orang yang engkau sakiti.